Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Soal rasa, lidah bisa bohong. Tetapi soal kata, bagaimana itu iklan mie sedap? Bapak, Ibu, saudara-saudari, lidah adalah salah satu sarana untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Tetapi tidak selamanya lidah itu berkata jujur tentang perasaan kita. Biasanya yang paling jujur mengungkapkan perasaan itu apa? Biasanya yang paling jujur mengungkapkan perasaan itu body language, bahasa tubuh. Itu tidak bisa mengingkari apa yang sedang kita rasakan. Ketika kita bergembira, akan tampak dari wajah yang kita pancarkan. Ketika kita lagi berduka cita, juga akan tampak dari apa yang kita ekspresikan. Kecuali orang gila. Orang gila itu dia tidak pernah tahu apa yang dia rasakan. Mungkin saja dia bisa tertawa terus. Maka kita itu kalau tersenyum dan tertawa terus juga kadang-kadang dianggap sebagai orang gila kalau tidak ada penyebabnya. Nah, sekarang banyak sebenarnya. Karena ketika orang lagi lihat-lihat di HP, entah VC atau nonton TikTok yang lucu-lucu, kadang-kadang buat kita tertawa sendiri. Tapi rasa itu perasaan manusiawi yang sebenarnya terikat dengan pribadi. Makanya kemarin kita mendalami tema tentang mengenal perasaan. Perasaan itu spontan, tidak bisa disettingkan. Ketika saya rasa marah, tidak bisa disettingkan. Nanti saya marah atau tidak, atau pura-pura marah atau tidak. Dan kemarin kita menemukan rasa itu tidak punya jenis kelamin. Rasa laki-laki, rasa perempuan. Semua punya perasaan, dan perasaan itu hak veto setiap pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa kalau Tina lagi kesal, Afen bilang, ngapain kau kesal? Salah itu rasa itu. Tidak bisa. Demikian juga sebaliknya. Jadi rasa itu tidak bisa dinilai baik atau tidak baik, benar atau salah. Karena itu sesuatu yang harus ada. Nah, karena itu sesuatu yang melekat dengan pribadi, maka rasa itu perlu dikenal dan diungkapkan, supaya kita tidak bisa menjadi pribadi yang cuma menumpuk rasa, yang kemudian membuat kita sendiri terbebani. Nah, bagus sekali bacaan-bacaan suci pada hari ini bicara tentang rasa. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Yakobus berbicara. Kalau kamu merasa menderita, apa tadi dia bilang? Indra, apa tadi itu Yesus bilang? Kalau kamu merasa menderita, berdoa. Kalau kamu rasa bergembira, bernyanyi. Nah, ini tentang rasa. Tadi juga ada, kalau ada rasa sakit, bawa ke pemuka agama untuk didoakan. Nah, pertanyaannya, menderita dan sakit itu sama atau beda? Nah, menderita atau sakit itu sama atau beda? Ini kan untuk kita
mengenal rasa. Sama tuh beda? Bedanya di mana? Kalau sakit Bisa merasakan. Hah? sakit dalam diri kita sendiri. Kalau menderita? Menderita mungkin dia mengalami penderitaan batin. Batin, oke. Mungkin begini kita cara mengertinya ya. Rumah sakit, tahu rumah sakit kan? Siapa saja yang dibawa ke rumah sakit? Orang-orang sakit. Orang yang sakit apa? Yang sakit badan dibawa ke rumah sakit. Kecuali sakit jiwa, bawa ke rumah sakit jiwa. Tapi banyak orang yang badannya tidak sakit, tapi jiwanya sakit. Tidak perlu masuk rumah sakit kan? Lalu dia kemana? Di mana dokter untuk sakit-sakit jiwa? Bukan arti sakit jiwa yang orang gila, tapi keadaan batin yang menderita. Di mana? Nah. Dan kita juga bertanya, siapa yang membuat batin kita menderita? Diri kita sendiri. Ya, banyak sebabnya. Bisa pribadi, bisa orang lain. Nah, ketika rasa itu membuat kita menderita, bagaimana kita mengobati? Ke rumah sakit tidak bisa. Ada Pak Dokter dan Ibu Dokter di belakang, itu kan? Jadi, ada rasa sakit yang kita perlu bawa ke rumah sakit, ada yang tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Paus itu pernah bilang begini, jangan jadikan rumah tangga atau keluarga itu sebagai rumah sakit. Bukan tentang sakit fisik, tapi kesiksaan batin yang terjadi dari hidup berkeluarga. Dan itu banyak pasien penyakit yang sakit hati atau yang menderita. Jadi menderita itu lebih kepada hal-hal yang mengganjal kita secara jiwa atau psikologi, sedangkan sakit itu kita selalu mengerti dalam konteks badan. Kita dicubit, pasti rasa sakit. Tapi apakah rasa sakit itu menjadi sebuah penderitaan? Belum tentu kan? Tapi kalau hati dicubit dan terluka, itu yang membuat kita menderita. Walaupun badan tidak sakit, itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa tidur. Nah, ada banyak perasaan yang bercokol di dalam jiwa dan hati kita. Apa yang membuat perasaan itu menjadi penderitaan terbesar? Karena kita menumpuk, tidak mengungkapkan dan tidak menceritakan. Yesus punya perasaan marah, tapi dia mengungkapkan itu. Dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus marah murid-muridnya yang melarang anak-anak itu datang kepadanya. Yesus loh Tuhan, bisa marah. Kenapa kita tidak harus memendam rasa marah? Marah itu harus diungkapkan. Kalau saya pribadi yang, kalau memang saya jengkel dan tidak suka, langsung mengungkapkan kemarahan. Tapi setelah itu, kita punya rasa menyesal dan rasa belas kasih untuk kita, untuk siapa yang kita marah. Daripada ada yang tidak berani mengungkapkan kemarahan, tapi menyimpan dendam. Nah, ini yang bahaya. Lebih baik marah-marah saja. Tuhan pun marah. Yang penting, marah tidak menjadi sebuah, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan untuk mengekspresikan ketidaksukaan atau kebencian. Kalau untuk mengungkapkan kekesalan, boleh. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Mengungkapkan kemarahan karena kekesalan itu boleh, itu manusiawi. Tapi mengungkapkan kemarahan karena kebencian atau ketidaksukaan, itu yang sebenarnya direm. Karena motifnya beda. Kalau kesal ya karena sesuatu tidak memuaskan kita sepintas. Tapi kalau karena benci, itu kan lawan dari cinta. Banyak orang yang marah dan gampang marah kepada orang karena benci. Coba lihat kita, orang yang kita tidak suka dan kita benci, pasti tidak pernah kita terima. Pasti kalau dengar cerita tentang dia, walaupun itu baik, pasti kita langsung marah. Karena dasarnya kita sudah tidak suka dan membenci orang itu. Jadi ungkapkan rasa yang ada di dalam diri kita supaya bisa menyembuhkan. Nah, kemudian dalam waktu sekejap, Yesus itu ada perubahan perasaan. Setelah dia marah muridnya, dia berbelas kasih dengan mengerangkul anak-anak itu. Maka kemarin juga kita menemukan perasaan itu tergantung situasi. Hal yang sama bisa dirasakan secara berbeda.
Kita yang tadi malam sama-sama tidur. Yang tidur nyenyak, pasti bangun pagi rasanya enak. Yang tadi malam tidurnya tidak enak, bangun pagi pasti rasanya tetap tidak enak, kan? Sama kondisinya sudah pagi. Demikian juga di dalam rumah tangga dan pasutri. Kita punya pengalaman berbeda di tempat kerja. Begitu kembali ke rumah, kita sama-sama pulang kerja. Situasi dan kondisinya sama. Tapi kita bisa punya perasaan berbeda. Yang punya beban pekerjaan pasti pulang langsung muka cemberut, muka marah-marah, padahal belum tentu suaminya marah sama dia, anak-anak marah sama dia. Jadi kan banyak begitu, pulang tiba-tiba muka murung atau muka tidak bagus. Dan itu kan kalau kita tidak mengungkapkan, menciptakan persoalan di dalam orang di rumah. Nah, misalnya, Diana pulang kerja, sama juga dengan Riko pulang kerja. Mereka sama-sama pulang kerja. Mungkin ada pekerjaan yang belum beres atau ada situasi yang mencekam atau menyakitkan di kantor. Dia pulang, tiba-tiba Riko tanya, Mak, kok sudah pulang? Langsung banting pintu misalnya. Marahnya dari tempat kerja. Riko kan tidak tahu. Loh, kok tiba-tiba marah? Bisa banyak penafsiran yang muncul. Mungkin dia bertengkar, mungkin ada teman dekatnya, lalu mereka bertengkar dan mereka marahan, lalu saya kena efeknya. Atau macam-macam lah penafsiran. Nah, kalau Diana tidak berani mengungkapkan, misalnya, Riko, maaf, tadi itu saya begitu karena saya lagi kesal dengan apa yang terjadi di kantor, bukan karena situasi di rumah. Ini contoh, mengungkapkan perasaan. Nah, para pasutri, kita datang ke sini untuk mengasah hal-hal itu. Banyak pengalaman dalam hidup yang sebenarnya kita rasakan, tapi kita tidak berani mengungkapkan. Anda punya pasangan sebagai tempat untuk mengungkapkan perasaan. Ketika Anda bergembira, Anda bisa berciuman dan berpelukan dengan pasangan Anda sebagai ekspresi kegembiraan. Kalau lagi marah, marah saja dan mengatakan bahwa saya lagi begini, daripada menyimpan dan menjadi persoalan. Jadi kalau Tuhan saja mengekspresikan perasaan, apalagi kita manusia. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kita sedang misa dan berdoa. Kamu lihat di mana Tuhannya? Di mana? Kita bisa sentuh di mana Tuhannya? Ini kan kita memainkan rasa saja dalam misa ini. Kita coba merasakan bahwa Tuhan hadir di sini, tapi kita tidak lihat Tuhannya. Dan sekarang kita berdoa, ungkapkan kata-kata yang kita tidak tahu di mana Tuhannya. Dia dengar di mana, dia ada di mana. Tapi kita merasakan karena Tuhan ada di sini. Ada di hati kita, ada di antara kita. Lalu kita berani mengungkapkan banyak doa. Jadi kita mengungkapkan perasaan kita karena kita merasa Tuhan sedang berada bersama kita. Jadi perasaan itu sangat penting untuk disadari. Mungkin itu kata kuncinya. Perasaan sangat penting untuk disadari. Dan kalau sudah ada perasaan, jangan lupa diungkapkan. Anda bisa mengungkapkan itu dengan pasangan. Anda bisa mengungkapkan itu dengan ekspresi body language. Dan juga Anda bisa mengungkapkan itu dalam doa. Sehingga doa itu sebenarnya tempat terbaik untuk curhat. Karena Tuhan pasti tidak jadikan bahan doa kita dan isi hati kita sebagai subjek viral atau objek viral. Tapi kalau kita curhat sembarang perasaan, itu bisa berbahaya juga. Berbahaya untuk kita, berbahaya untuk relasi, dan juga bisa menjadi bahan omongan orang. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, Bapak Ibu, apapun yang kita chat dan kita ungkapkan dengan orang, gampang sekali beredar di dunia maya. Marilah kita menyerahkan diri kita, supaya Tuhan menyentuh dan menyapa hati kita, dan tinggal kembali di hati kita yang adalah pokok dan sumber segala perasaan. Bagi kita, hati adalah bait Allah. Biarkan Allah selalu menjamah perasaan kita, mengobati setiap perasaan kita. Semoga Tuhan memberkati.